Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ya, terima kasih diberikan Pak Heri kesempatan untuk sharing ya. Kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Saya juga enggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Heri mengundang. Ya, tentu bersyukur juga buat Tuhan. Ya, kita semua orang-orang yang luar biasa yang sudah kenal Yesus pasti dipakai ya untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, tadi kan sudah diperkenalkan ya, nama saya Busman, istri 1, anak 3, perempuan semua. Nah, saya bergerak di bidang komputer, ya, retail, distribusi online, itu sudah 35 tahun. Dari tahun 91. Nah, tentu ketika menjalani bisnis ini memang dari nol, dari toko biasa. Tapi setelah 10 tahun lebih, istri ikut membantu, ya, sampai kita menjadi perusahaan yang punya badan hukum, jadi PT. Nah, tentu bagi kita yang sekolahnya cuman SMA, istri SMA, saya juga SMA. Ya, ini enggak mudah bagi kita. Tapi karena rencana Tuhan, ya kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, saya agak terkesan pernah naik taksi, yang ngobrol dengan seorang supir taksi. Ya, ketika tanya, Pak, sudah berapa lama jadi sopir taksi? 25 tahun. 25 tahun jadi sopir taksi. Ya, kerjanya hanya duduk, turun. Ketika makan, istirahat, baru kembali duduk lagi. Tidak banyak kegiatannya. Pak, keluarga di mana? Oh, ada di Cirebon. Nah, Bapak nggak bosen? Ya, dia katakan satu hal, enggak. Saya pulang ketemu istri dan anak-anak. Jadi saya melihat bahwa ini Bapak ini adalah demi keluarga. Ya. Nah, ada satu statement dari bintang film Aquaman. Ya, mungkin yang suka nonton, namanya Jason Momoa. Ini juga sangat menginspirasi saya. Dia katakan begini, I want to remember us. I hope an amazing husband and a great father. Mau jadi, kalau bisa, jadi suami yang hebat, yang menjadi ayah yang hebat. Bicara tentang keluarga juga. Wah, ini juga sangat menginspirasi. Ya tentu biasanya ketika kita meyakini itu, keinginan kita seperti itu. Tapi namanya membangun keluarga tidak mudah ya. Nah, jadi istri saya ketika membangun bisnis ini, istri saya dia di direktur sales and marketing. Saya di direktur operation sebagai CEO-nya. Nah, ketika membangun bisnis ini dengan suami istri yang drive-nya luar biasa, saya belajar setengah mati juga. Kalau istri bilang enggak, wah ini perjuangan yang sangat sulit, ya. Apalagi kalau jalanin bisnis, katanya berkeluarga aja udah sulit, apalagi berbisnis. Nah, tentu setiap masa pasti ada namanya tantangan, ujian. Saya juga mengalami, ya, mengalami dalam sebelum pandemi lebih kurang sekitar 3 tahun. Itu adalah mungkin masa yang paling sulit bagi saya. Kenapa sulitnya? Istri kepahitan benci dengan saya. Alasannya tidak jelas. Ya, kami pelayan di gereja. Ya, pelayan, kami melayani, istri saya sebagai ketua di lansia, saya di lead bank di gereja. Ya, membangun komsel dulu dia. Nah, apa yang kita alami adalah
istri tanpa ada alasan yang jelas, saya tidak main perempuan, saya tidak borosin uang, tapi benci sekali. Ya, bagaimana kita berkeluarga seperti biasa-biasa saja. Tapi ketika meeting, ketika saya ngomong bisa emosionalnya luar biasa. Ya, ketika saya mau mengajuin, nggak boleh. Saya merasa harga dirinya hilang. Sebagai pemimpin tidak ada wibawanya. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, kita percaya bahwa setiap ketika mau naik level, ya kita belajar dari Alkitab bahwa setiap orang-orang tersebut mengalami namanya ujian, tantangan. Saya kira di sini orang-orang hebat pasti juga mengalami ujian-ujian, tapi masing-masing kita mungkin berbeda. Nah, hampir tiga tahun sampai kita panggil hamba Tuhan yang kita sangat yang biasa melayani di keluarga untuk pemulihan. Saya sebagai kepala keluarga, saya merendahkan diri. Saya minta ampun kalau ada salah. Saya berani minta maaf. Ego saya turunin semua. Tapi ternyata keinginan kita belum tentu seperti yang kita pikirkan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Rancangan damai sejahtera. Tapi saya nggak alami saat itu. Yang adalah sulit. Anak-anak hubungan dengan anak-anak sulit. Hubungan dengan maminya juga sulit. Sangat sulit, hampir 3 tahun itu. Nah, akhirnya pada suatu saat, ya setelah pandemi, kita di bisnis IT waktu itu booming. Harga komputer itu harganya tinggi sekali. Dan barang-barang yang lama semua laku. Uang tunai banyak sekali saat itu. Jadi suatu saat dia datang, dia katakan seperti ini, saya kena tipu. Nilainya kira-kira setengah harta kami. Itu bikin shock. Ya. Nah, penipuannya dalam bentuk apa? Kita tahu pada saat pandemi. Robot trading. Bukan. Jadi banyak sekali hubungan dengan dunia luar itu lewat digital. Itu namanya scam. Ya, mereka pintar belajar psikologi bagaimana meyakinkan orang. Kasus ini adalah terbesar di seluruh dunia, baik di Singapura. Saya ingat salah satu survei ketika ikut pertemuan rohani juga, bahwa lagi tren besar adalah penipuan itu. Dan saya hampir setengah daripada itu. Nah, kasusnya ketika sampai di Bareskrim, kasusnya adalah kita punya terbesar. Di antara seluruh kasus adalah yang terbesar nilainya. Nah, saya ingat teman saya, ya, teman saya ada di daerah Banten sana, pengusaha juga, bukan anak Tuhan. Ketika terjadi konflik dengan keluarga, apa sih yang dia lakukan? Dia berjudi. Habisin dalam satu bulan itu habis banyak sekali. Ya, apalagi yang mereka lakukan? Ya, cari cewek lain. Ya, pelampiaskan, balas dengan cara seperti itu. Ada juga apa? Kekerasan yang enggak tahan. Pukul. Ya, ini adalah kita lihat banyak sekali karena daging itu kan sulit. Keinginan daging adalah seperti itu. Tapi keputusan saya saat itu, saya bacain ya satu tentang manusia baru. Ya, manusia baru di dalam Kolose 3 ayat 12, 13 dan 14. Apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita menjadi seorang manusia baru? Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya, waktu istri saya mengakui bahwa dia bilang, saya peluk dia, saya maafkan, saya ampuni. Mari, hidup saya tidak tergantung oleh uang. Ya, saya tidak terikat oleh uang. Mari kita perbaiki, kita berusaha lagi. Saya lakukan itu. Ternyata saat itulah pemulihan keluarga saya. Kosnya mahal, tapi saya bersyukur keluarga saya dipulihkan. Ya, sejak saat itu saya dipercaya melakukan apapun sudah nggak dihambat, nggak diganggu. Nah, pada saat setelah pandemi di bisnis komputer kita mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Jadi ada kapitalis dengan uang yang begitu besar, ya, dia termasuk top retail 5 di dunia, masuk dalam kategori 5 di dunia. Ya, apa yang mereka lakukan? Ya, di retail kebanyakan ada di mall. Kita buka 1, dia bisa buka 20. Bukan hanya di Jakarta, dia buka di Bandung, di Jogja, di seluruh Indonesia. Di retail dia kuasai, jual harganya di bawah harga modal. Ya, terus di online sama juga, mereka jual harga di bawah online. Dia mau menguasai. Ya, setelah itu distribusi, kita biasa jual ke toko-toko lagi. Harganya juga tidak masuk. Ini menjadi seluruh Indonesia terganggu. Tidak ada pelanggaran hukumnya, tapi memang itulah bisnis. Nah, istri saya, bukan hanya istri saya, hampir seluruh Indonesia semua, ini kita akan jatuh, kita akan habis. Tapi saya berjalan dengan iman, saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak ada jalan keluar. Tidak percaya. Akhirnya kami melakukan banyak perbaikan. Jadi saya mulai, yang pertama adalah minta visi dari Tuhan, berdoa. Tuhan kasih visi apa sih? Karena di dalam Yeremia 33 Tuhan memberitahukan kepada kita kalau kita meminta. Saya bilang, oke, kalau kita di mall gampang sekali di compare harganya. Saya buka di ruko-ruko, di street. Ya, akhirnya, nah tentu ketika buka street ada satu ketakutan, banyak ketakutan dari teman-teman. Ya, kontrolnya bagaimana? Mendatangkan trafficnya bagaimana? Ya, terus karena kalau di mall sudah ada trafficnya, terus bagaimana orang-orangnya? Biasanya rata-rata kalau di tempat ruko itu orangnya makan sendiri. Karakternya itu yang menjadi ketakutan mereka. Saya belajarlah, tapi Tuhan kita Allah yang hebat. Ya, kita tahu ya bahwa setiap orang yang percaya Yesus dibaptis, dikaruniakan oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita yakini. Saya yakin sekali ada Roh Tuhan, yaitu sebagai penolong, penasehat, pembela. Jadi saya lakukan, saya buka di tempat yang tidak umum. Saya buka di Bogor, saya buka di Kerawang, saya buka di Purwakarta, saya buka di Sukabumi, saya buka di Cilegon, saya buka di Serang, tempat yang biasanya tidak akan ditemuin toko komputer yang terlengkap, jarang.
kita buka. Ya, kita latih orang-orang kita, ya setiap bulan kita latih, ya nilai-nilai value-nya. Nah, ada lagi yang mendorong saya belajar tentang Daniel. Daniel ketika diuji bahwa dia punya 10 kali ya lebih hebat kemampuannya dari orang-orang bijaksana, orang-orang hebat di situ. Daniel punya 10 kali. Salah satu karena ada roh Tuhan yang hebat menyertainya. 10 kali. Saya hanya minta sama Tuhan. Tuhan kalau bisa orang-orang saya itu 3 kali kemampuannya. Ya, jadi kita latih kemampuan orang-orang kita dengan sungguh-sungguh. Ya kita training terus semua. Penjualan, digital, semua kita kuasai, kita belajar. Nah, akhirnya kita menjadi keluar dari pertempuran itu, ya. Dan hasilnya kita dapat banyak penghargaan. Ya di Spanyol kita diberikan penghargaan top retail greeter Asia. Jadi selain Asia Pasifik itu termasuk Cina. Cina karena terlalu besar, tanpa Cina Asia Pasifik itu dikatakan negara greeter Asia. Kita masuk itu. Dan 2 tahun berturut-turut kita dapat dari Lenovo ketika gathering secara nasional the best transformation retail. Ya, itu semua untuk Tuhan. Nah, setiap dari brand itu mereka menyatakan mereka bawa nama kita. Sentral Komputer, kalian mau belajar seperti itu. Dan kita tentu tahu bahwa bukan kami yang kuat, bukan kami yang hebat, bukan kami yang mampu. Tapi ada Tuhan Allah di balik itu. Nah, jadi kita melihat setelah pertandingan itu, ternyata belum selesai. Setiap tempat akhirnya menjadi visi mereka, saya akan kejar seperti Indomaret. Di mana ada toko saya, dia akan pepet kiri dan kanan. Luar biasa. Nah, tapi kita sudah siap karena Tuhan kita yang kita andalkan adalah bukan kekuatan kita, adalah keren. Setiap toko tempat kita jauh lebih ramai. Kita setiap tahun kalau ada di PRJ, ya pameran terbesar di Asia Tenggara. Nah, salah satu adalah ya di komputer cuma 2 yang turun, kita dan dia. Jadi di seluruh Indonesia teman-teman semua hanya sentral komputer yang berani head to head dengan raksasa. Nah, kita lakukan dan setiap tahun hasil penjualan kita jauh di atas mereka. Gitu. Jadi dari hal seperti ini saya tahu bahwa ternyata salah satu adalah ketika pemulihan itu. Bagaimana seandainya kalau keputusan saya itu sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya benci istri saya marah istri saya. Hancur. Kalau itu hancur, saya tidak yakin bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Ketika ujian itu, saya percaya bahwa itulah titik balik saya. Titik balik pemulihan kami. Ketika kita memberikan pengampunan. Nah, saya mungkin akan tutup dengan satu ayat lagi ya. Di dalam Markus 11 ayat 24. Ya, tentang doa yang dijawab. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi salah satu syarat untuk doa kita dijawab adalah ampuni.
berikan pengampunan terhadap siapapun. Ya, saya bersyukur bahwa kita kalau berhasil, tapi kalau keluarga hancur, sungguh menyedihkan. Karena institusi yang sangat dihargai oleh Tuhan untuk memberkati kita adalah lewat keluarga. Anak saya umur 27, 24, dua-duanya sudah tamat kuliah dan sudah membantu. Dan luar biasa juga Tuhan memberkati, nah mereka juga takut akan Tuhan. Jadi kalau dengan anak-anak saya, biasanya saya banyak dengar ya, dilihat anak-anak itu sama orang tuanya kok dulu bisa dipegang, dipeluk, sekarang susah. Tapi kalau anak-anak saya selalu bisa gandeng, bisa peluk, bisa ngobrol seperti teman. Itulah. Ya, kiranya pengalaman saya ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.